Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Konsep inteligensi dan kreativitas. Konsep inteligensi. A. Pengertian inteligensi. Inteligensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Secara harfiah, kata inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus, intelligentia, atau intelligere. Kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Beberapa ahli yang mengemukakan pengertian inteligensi sebagai berikut. 1. Alfred Binet dan Theodore Simon, 1908, menyatakan inteligensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan dan mempertahankan suatu tujuan, serta untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. 2. Edward Lee Thorndike, 1913, menurut Thorndike, kecerdasan mencakup banyak kemampuan khusus yang diekspresikan dalam bentuk perilaku intelektual. Klasifikasi kecerdasan menurut Edward dibagi menjadi 3 jenis kemampuan. A. Kemampuan mengabstraksi, kemampuan mengolah ide dan simbol. B. Kemampuan mekanik, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan peralatan mesin, membutuhkan aktivitas sensorik. C. Keterampilan sosial, kemampuan untuk berurusan dengan orang lain. 3. David Wexler, 1939, mendefinisikan sebagai kemampuan individu untuk secara efektif mengelola dan mengendalikan lingkungan, serta untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum dikaitkan dengan perdagangan, ilmu pasti dan bahasa, sedangkan kemampuan khusus dikaitkan dengan kemampuan analitis, kemampuan untuk mensintesis atau mengorganisasikan fakta, daya ingat, dan kreativitas. 4. Howard Gardner, 1983, mendefinisikan inteligensi bukanlah satu kemampuan sebagaimana disampaikan oleh Terman, Spearman, Sternberg, Hurstonne, dan Guilford. Inteligensi merupakan kemampuan ganda, multiple intelligence. Kemampuan ganda dalam konsep inteligensi menurut Gardner terdiri atas 9 kemampuan. Kesembilan kemampuan itu adalah 1. Gardner linguistik, 2. Matematis logis, 3. Ruang, 4. Kinestetik badani, 5. Musikal, 6. Interpersonal, 7. Intrapersonal, 8. Lingkungan naturalis, 9. Eksistensial. B. Faktor yang mempengaruhi inteligensi. Studi oleh Galton, 1870, dan Vandenberg, 1962, menyatakan bahwa faktor genetik memiliki dampak yang signifikan pada kecerdasan anak. Di sisi lain, konsep lingkungan yang dijelaskan oleh Chaplin memiliki pengaruh besar pada perkembangan individu, termasuk kecerdasan. Willamy Harja mengidentifikasi 3 sumber intelijen: genetika, lingkungan, dan genetika lingkungan. Genetika berhubungan dengan asal-usul genetik, sedangkan lingkungan mencakup semua yang terjadi di sekitar individu yang memengaruhi aspek kognitif kehidupan mental. Genetika lingkungan, sebagai kombinasi antara faktor lingkungan dan keturunan, menjadi dasar bagi pengaruh lingkungan pada kecerdasan. Ini telah menyebabkan kontroversi seputar peran alam dalam pembinaan dan pengembangan alam.
Studi oleh William Stern menghasilkan temuan bahwa kepribadian dan kecerdasan seseorang dipengaruhi sekitar 49% oleh faktor genetik dan 51% oleh lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan memainkan peran besar dalam kehidupan mental individu, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik faktor genetik maupun lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan kompetensi intelektual. Orang dengan IQ tinggi mungkin memiliki warisan genetik yang baik, tetapi juga karena mereka adalah pembelajar yang rajin. C. Pengukuran inteligensi, IQ. Pada tahun 1881, pemerintah Prancis mengenakan undang-undang yang mewajibkan pendidikan bagi semua anak. Untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan kelas khusus, psikolog Alfred Binet dan Theodore Simon diminta untuk merancang alat penilaian. Tes ini terdiri dari 30 pertanyaan yang menilai peningkatan kesulitan, penilaian, pemahaman, dan penalaran. Hasil tes dinyatakan sebagai Intelligence Quotient (IQ) yang mencerminkan skor individu. IQ dihitung dengan membagi usia mental subjek dengan usia kronologis, kemudian dikalikan dengan 100. Usia mental berkaitan dengan kedewasaan, pemikiran analitis, dan sikap mencari solusi. Sebagai contoh, seorang anak dengan usia mental 12 dan usia kronologis 10 memiliki IQ 120, Desember 10x100. David Wechsler kemudian memperkenalkan skala kecerdasan dewasa Wechsler, WISE, pada tahun 1955 untuk digunakan pada orang dewasa antara usia 16 hingga 75. Tes WISE terdiri dari 2 subtes, pengetahuan, informasi, pemahaman, perhitungan, persamaan, rentang angka, kosakata, dan ekspresi visual, simbol angka, penyelesaian gambar, desain blok, penempatan gambar. IQ adalah hasil bagi taraf kecerdasan yang diukur melalui tes kecerdasan. Rata-rata IQ adalah 100, dengan skor di atas 100 menandakan kecerdasan di atas rata-rata, sementara skor di bawah 100 menandakan kecerdasan di bawah rata-rata. Penting untuk dicatat bahwa IQ hanya memberikan gambaran terbatas tentang kecerdasan seseorang dan tidak mencakup seluruh aspek kecerdasan mereka. Pengukuran inteligensi melibatkan perbandingan individu yang diuji dengan norma kelompok sebaya, dengan IQ dihitung dengan membandingkan usia mental, MA, dengan usia kalender, CA. Contohnya, jika seorang anak usia 8 tahun memiliki skor yang diharapkan dari anak usia 10 tahun, maka IQ anak tersebut dihitung sebagai 125, 10, 8x100. D. Jenis-jenis tes inteligensi. Tes inteligensi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama. 1. Tes inteligensi individual. Ini adalah tes yang diberikan secara individu kepada seseorang untuk mengukur tingkat kecerdasan mereka. Beberapa contoh tes inteligensi individual termasuk A. Stanford Binet Intelligence Scale, B. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, WISC, C. Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC, D. Wechsler Adult Intelligence Scale, WISE, E. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, WPC. 2. Tes inteligensi kelompok. Tes ini diberikan kepada sekelompok orang dan mengukur kemampuan intelektual kolektif mereka. Beberapa contoh tes inteligensi kelompok meliputi A. Pinner-Cunningham Primary Test, B. The California Test of Mental Maturity, C. The Hammond-Nelson Test Mental Ability, D. Otis-Lennon Mental Ability Test, E. Progressive Matrices. 3. Tes inteligensi dengan tindakan. Jenis tes ini mengukur kecerdasan melalui tindakan atau aktivitas tertentu. Tes ini mungkin melibatkan pemecahan masalah praktis atau penilaian keterampilan tertentu yang mengindikasikan kecerdasan individu. Tes ini cenderung lebih praktis dalam mengukur kemampuan dalam situasi dunia nyata.
Klasifikasi tes ini membantu dalam memahami beragam cara mengukur inteligensi individu atau kelompok, serta dalam memahami jenis tindakan yang digunakan dalam pengukuran tersebut. Tingkat kecerdasan. Untuk mengukur tingkat kecerdasan, tes seperti Stanford Binet menyediakan ilustrasi penalaran dan contoh-contoh tes kecerdasan. Tes ini membantu mengidentifikasi tingkat kecerdasan seseorang melalui penilaian berbagai aspek kognitif. Contoh-contoh tes kecerdasan ini dapat mencakup pertanyaan atau masalah yang mengukur pemahaman, penalaran, daya ingat, dan kemampuan lainnya yang terkait dengan inteligensi. Ilustrasi penalaran dalam tes ini memberikan gambaran tentang bagaimana individu dapat menyelesaikan masalah atau menghadapi situasi yang membutuhkan pemikiran rasional. Contoh tes yang diberikan dalam tes kecerdasan seperti Stanford Binet dapat melibatkan pemecahan masalah matematis, pemahaman teks, atau bahkan pertanyaan logika. Tes kecerdasan seperti Stanford Binet dan sejenisnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan sejumlah kriteria, dan skor yang dihasilkan dari tes ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana seseorang memiliki kemampuan intelektual. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur dan memahami tingkat kecerdasan individu dalam berbagai aspek kognitif. Skala Stanford Binet adalah salah satu alat pengukur kecerdasan yang dikembangkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang dan telah mengalami beberapa revisi selama bertahun-tahun. Skala Stanford Binet yang paling terkenal adalah yang diterbitkan pada tahun 1986 dan diperbarui lagi pada tahun 2003. Berikut adalah skala umum yang digunakan dalam tes Stanford Binet versi 2003. Skala Stanford Binet 2003. 1. Skor kecerdasan umum, GI General Intelligence Ability. Skor ini mengukur tingkat kecerdasan umum seseorang. Rata-rata skor adalah 100, dan skor di atas 100 menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. 2. Skala verbal, VQ Verbal IQ. Skala ini mengukur kemampuan verbal, termasuk pemahaman bahasa dan berbicara. 3. Skala nonverbal, NVIC Nonverbal IQ. Skala ini mengukur kemampuan nonverbal, seperti pemecahan masalah visual dan pemahaman konsep visual. 4. Skala kehadiran, PQ Perceptual Reasoning IQ. Skala ini mengukur kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, dan pemahaman pola. 5. Skala memori kerja, WMI Working Memory IQ. Skala ini mengukur kemampuan memori kerja dan kemampuan untuk menjaga informasi dalam ingatan sementara. 6. Skala kecepatan pemrosesan, PSI Processing Speed IQ. Skala ini mengukur seberapa cepat seseorang dapat memproses informasi. 7. Skala kemampuan membaca, reading. Skala ini mengukur kemampuan membaca seseorang. 8. Skala matematika, mathematics. Skala ini mengukur kemampuan matematika seseorang. 9. Skala kemampuan menulis, writing. Skala ini mengukur kemampuan menulis seseorang. 10. Skala kemampuan menyusun puzzle. Skala ini mengukur kemampuan menyusun puzzle atau menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa. 11. Skala kemampuan menggambar, drawing. Skala ini mengukur kemampuan menggambar seseorang. 12. Skala kemampuan sosial, socialization. Skala ini mengukur kemampuan sosial seseorang. Harap diingat bahwa skala ini hanya memberikan gambaran umum tentang berbagai aspek kecerdasan seseorang dan dapat berbeda tergantung pada tes dan versi yang digunakan. Skala tersebut membantu dalam mengevaluasi kemampuan kognitif individu dalam berbagai domain. Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi IQ, skala Stanford Binet. Rentang IQ di bawah 70 klasifikasi keterbelakangan intelektual atau keterbelakangan mental, rentang IQ 70-84 klasifikasi batasan kelemahan intelektual atau batasan mental,
Rentang IQ 85-114 klasifikasi rata-rata kecerdasan atau kecerdasan normal. Rentang IQ 115-129 klasifikasi di atas rata-rata kecerdasan atau di atas rata-rata. Rentang IQ 130-144 klasifikasi kecerdasan tinggi atau superior. Di atas 145 klasifikasi sangat tinggi atau sangat superior. Tabel di atas menggambarkan klasifikasi umum berdasarkan skor IQ yang dihasilkan dari tes Stanford Binet. Skor IQ adalah representasi numerik dari tingkat kecerdasan seseorang. Rentang skor IQ tertentu mengarah pada berbagai klasifikasi kecerdasan, seperti kecerdasan normal, tinggi, atau sangat tinggi, sedangkan skor yang lebih rendah mungkin mengindikasikan keterbelakangan intelektual atau batasan mental. Harap diingat bahwa klasifikasi ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada negara, lembaga, atau pedoman tertentu yang digunakan. Selain itu, penilaian kecerdasan bukanlah satu-satunya faktor yang digunakan untuk mengukur potensi atau kemampuan seseorang, karena berbagai aspek lain seperti bakat, keterampilan, dan faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam perkembangan individu. F. Gangguan inteligensi. Retardasi mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah normal sejak masa perkembangan, baik sejak lahir atau masa kanak-kanak, yang mengganggu kemampuan sosial dan pekerjaan mereka. Tanda-tanda seseorang yang mengalami retardasi mental meliputi 1. Skor IQ rendah. 2. Daya ingat yang lemah. 3. Ketidakmampuan sosial, seperti kesulitan dalam mengurus diri sendiri. 4. Minat yang terbatas pada hal-hal sederhana. 5. Perhatian yang labil, mudah teralihkan. 6. Keterbatasan dalam ekspresi emosi, terbatas pada perasaan senang, takut, marah, benci, dan terkejut. 7. Sikap apatis dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. 8. Kelainan fisik tertentu, seperti ukuran badan yang tidak proporsional, kepala yang terlalu besar, mulut yang melongo, mata yang sipit, atau postur tubuh yang tidak sehat. Retardasi mental dapat dibedakan berdasarkan jenis, penyebab, atau tingkat kecerdasannya. 1. Berdasarkan jenis dan penyebab. A. Retardasi mental primer, kemungkinan disebabkan oleh faktor keturunan, genetik, atau penyebab yang tidak diketahui. B. Retardasi mental sekunder, disebabkan oleh faktor eksternal yang memengaruhi otak, seperti infeksi, toksin, trauma, gangguan metabolisme, penyakit otak, kelainan kromosom, prematuritas, atau gangguan jiwa berat. 2. Berdasarkan tingkat kecerdasan. A. Idiot, tingkat IQ paling rendah, di bawah 20, dengan perkembangan jiwa setara usia 3 tahun atau kurang. Mereka memerlukan perawatan seumur hidup. B. Imbesil, tingkat IQ 20-50, dengan perkembangan jiwa setara usia 3-7 tahun. Mereka dapat diajari kebutuhan dasar dan keselamatan diri sendiri, tetapi memerlukan bantuan seumur hidup. C. Debil atau moron, tingkat IQ 50-70, dengan perkembangan jiwa setara usia 7-5-10 tahun. Mereka masih dapat diajari keterampilan dasar, meskipun dengan kesabaran dan waktu yang lebih lama. Konsep kreativitas. A. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu untuk menghasilkan hal-hal baru, ide-ide yang bermanfaat, atau solusi untuk masalah. Ini mencakup proses pembuatan ide dan pemecahan masalah yang menghasilkan ide-ide yang asli atau adaptif yang berfungsi dengan baik untuk perkembangan. Kreativitas juga mencakup keterampilan dalam menghubungkan gagasan-gagasan baru, melihat subjek dari sudut pandang yang berbeda, dan menggabungkan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran. Dengan kata lain,
Kreativitas melibatkan kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru atau menggabungkan konsep-konsep yang ada menjadi sesuatu yang baru berdasarkan pemikiran individu. Kreativitas mencakup unsur-unsur pengetahuan, imajinasi, dan evaluasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa kreativitas individu memiliki pengaruh positif terhadap perilaku inovatif, yang berarti individu yang kreatif memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi. Suroso et al. 2021. Jadi, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berperan penting dalam proses inovasi. B. Karakteristik individu kreatif. Untuk memahami karakteristik individu kreatif, terdapat 14 hal yang mendukung kreativitas, sebagaimana dijelaskan oleh Hartono D. pada tahun 2016. 1. Pemahaman dan kepekaan terhadap permasalahan. Orang yang kreatif memiliki pemahaman yang luas dan kepekaan yang tajam terhadap lingkungan di mana mereka berada. 2. Ingatan yang menonjol. Individu kreatif memiliki daya ingat jangka panjang yang baik dan mampu menyimpan banyak informasi untuk menghasilkan ide-ide kreatif. 3. Kelancaran. Orang kreatif memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghasilkan ide-ide besar. 4. Fleksibilitas. Individu kreatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang beragam. 5. Disiplin dan keteguhan diri. Mereka tidak hanya mengembangkan ide-ide baru, tetapi juga bekerja keras dan teguh dalam mengembangkannya. 6. Keaslian, orisinalitas. Individu kreatif mampu menghasilkan ide-ide dan pemecahan masalah yang unik, serta menggunakan hal-hal atau situasi dengan cara yang luar biasa. 7. Penyesuaian diri, adaptasi. Mereka terbuka terhadap hal-hal yang baru. 8. Humor. Individu kreatif memiliki kemampuan untuk merespons secara spontan terhadap kejanggalan makna atau pelaksanaan. 9. Nonkonformitas. Mereka memiliki dorongan yang berbeda dan berani mengambil risiko meskipun menghadapi kegagalan. 10. Toleransi terhadap ambiguitas. Individu kreatif secara aktif menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakteraturan sebagai tantangan untuk menghasilkan kepuasan. 11. Kepercayaan diri. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap karyanya dan pemahaman tentang misi atau tujuan. 12. Skeptisisme. Individu kreatif bersikap skeptis terhadap ide-ide yang diterima dan sering mempertanyakan fakta-fakta atau dugaan-dugaan. 13. Inteligensi. Individu kreatif memiliki tingkat inteligensi di atas rata-rata. Ini adalah beberapa karakteristik yang mendukung kreativitas pada individu. Dan kombinasi dari faktor-faktor ini sering memengaruhi kemampuan seseorang dalam menciptakan ide-ide baru dan solusi kreatif. C. Hubungan inteligensi dan kreativitas. Dalam individu, ada 3 aspek yang saling terkait, yaitu inteligensi, bakat, dan kreativitas. Inteligensi merujuk pada kemampuan potensial yang bersifat umum, sedangkan bakat adalah kemampuan potensial yang bersifat khusus. Kreativitas, di sisi lain, melibatkan kemampuan individu untuk mendekati permasalahan dengan cara yang berbeda dan unik. Kreativitas berkembang karena dipengaruhi oleh dominasi inteligensi. Seseorang yang kreatif cenderung memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, dan sebaliknya, individu dengan tingkat inteligensi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kreativitas yang besar. Dengan kata lain, inteligensi dan kreativitas memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain. Inteligensi memberikan dasar yang kuat bagi kreativitas, dan kreativitas, pada gilirannya, dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir secara inovatif dan solusi permasalahan yang unik. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara inteligensi dan kreativitas sangat erat. D. Faktor yang mempengaruhi inteligensi dan kreativitas. Ada 2 faktor utama yang memengaruhi inteligensi dan kreativitas, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 1. Faktor intrinsik mencakup aspek-aspek seperti inteligensi, bakat, minat, kepribadian, dan perasaan.
Setiap individu memiliki dorongan intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi kreatif. Dorongan ini menjadi motivasi utama dalam upaya individu untuk mengungkapkan potensinya secara penuh. Inteligensi, sebagai salah satu faktor intrinsik, memainkan peran penting dalam membentuk kreativitas seseorang. 2. Faktor ekstrinsik melibatkan pengaruh dari lingkungan dan faktor luar individu. Ini mencakup adat istiadat, aspek sosial budaya, pendidikan, dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial, seperti evaluasi dari orang lain, harapan dari model peran, dukungan sosial, penghargaan, dan hukuman, dapat memengaruhi sejauh mana seseorang dapat mengaktualisasikan kreativitasnya. Selain itu, kondisi lingkungan fisik, seperti budaya, suasana dalam kelompok atau organisasi, tugas yang diberikan, dan faktor waktu, juga memiliki dampak pada perkembangan inteligensi dan kreativitas individu. Dengan demikian, kedua faktor ini, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, berperan penting dalam membentuk inteligensi dan kreativitas seseorang. Hambatan untuk kreativitas. Proses kreativitas dan hambatannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Belahan otak manusia memiliki fungsi berbeda. Belahan otak kanan berfungsi untuk tingkah laku kreatif, seperti mengembangkan ide-ide dan memvisualisasikan, sementara belahan otak kiri digunakan untuk pemikiran yudisial, analisis, perbandingan, dan pemilihan. Ini mengindikasikan bahwa kreativitas melibatkan dominasi belahan otak kanan. 2. Hambatan umum dalam mengembangkan kreativitas seringkali disebabkan oleh kebiasaan. James Litter Adam, seperti yang dikutip oleh James R. Evans, mengidentifikasi 4 faktor yang menjadi hambatan terhadap kreativitas. A. Hambatan perceptual, yaitu kesulitan dalam menerima informasi atau masalah dengan jelas, yang mengganggu kemampuan memecahkan masalah. B. Hambatan emosional, yang meliputi 1. Ketakutan membuat kesalahan atau mengambil risiko. 2. Kesulitan dalam mentoleransi ambiguitas, kebutuhan akan keamanan, dan rutinitas. 3. Keterlaluan menilai ide-ide daripada menghasilkannya. 4. Kesulitan bersantai dan melupakan masalah sesaat. 5. Terlalu terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. 6. Kontrol imajinatif yang kurang. 7. Kesulitan membedakan antara realitas dan fantasi. B. Hambatan budaya dan lingkungan, yang merupakan larangan atau tabu yang berasal dari unsur-unsur dan pola budaya di masyarakat. C. Hambatan intelektual dan ekspresi, yang terkait dengan taktik mental yang tidak efisien atau kurangnya bahan intelektual.